Kemarin aku bikin video ini guys, tentang siapa yang cocok untuk jadi pemimpin Indonesia pada saat kondisi dunia sedang perang. Tahu gak fakta mengejutkannya apa guys? Ternyata komentar dan like paling banyak itu jatuh ke Anies Baswedan. Mungkin karena pengikut saya kebanyakan anak abah. Drun. Kenapa gua bilang Anies gak bakalan bisa jadi presiden di 2009? Kalau cara-cara busuk itu cuma sekali aja bisa berhasil tuh. Yang kedua kali, ketiga kali gak mungkin bisa berhasil lagi tuh nggak? Karena rakyat udah tahu. Kalian perhatikan, ternyata guys ya, sekarang MBG itu yang seharusnya untuk anak-anak kecil ya, rupanya sekarang yang menikmati bukan anak kecil. Coba kalian perhatikan tuh. Bagaimana dengan program MPG dan lain-lain? Ini program kalau dilaksanakan baik tidak? Abah Anies, orang paling munafik di negara Republik Indonesia ini, mulai menebar pesona, ya, nggak di dalam masjid, di mana-mana kerjanya menggibah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang informasi menarik yang disampaikan oleh anak abah. Kalau tidak sedeng bukan anak abah namanya. Jadi ada anak abah yang menyebut bahwa abahlah yang cocok memimpin Indonesia menggantikan Prabowo ya di masa dunia dilanda perang seperti ini. Aduh, bikin mules ya, bikin perut kaku. Mending ya abahmu itu suruh aja ngurusin patung bambu. Suruh ngurusin sumur resapan ya, yang sekarang nggak tahu gimana kabarnya. Atau kalau tidak, suruh pulang aja ke negara asal leluhurnya. Ini anak abah kok sampai sekarang masih mabok aja ya. Mabok kecubung gak sembuh-sembuh. Emangnya berapa banyak sih kecubung yang udah kalian makan kok mabuknya permanen gitu loh. Woi, bangun Drun. Woi, bangun udah siang. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kemarin aku bikin video ini guys, tentang siapa yang cocok untuk jadi pemimpin Indonesia pada saat kondisi dunia sedang perang. Tahu gak fakta mengejutkannya apa guys? Ternyata komentar dan like paling banyak itu jatuh ke Anies Baswedan. Ini survei kecil-kecilan guys, gak jadi ukuran juga. Mungkin karena pengikut saya kebanyakan anak abah, atau juga algoritma saya itu didorong untuk Anies. Atau memang Anies Baswedan ini benar-benar calon presiden yang cocok untuk memimpin Indonesia dalam kondisi saat ini guys. Tapi mari kita coba bedah. Apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan jika dia adalah presiden Indonesia hari ini? Dalam urusan ketahanan dan keamanan nasional, memang Anies Baswedan itu belum memiliki track record yang mumpuni, karena memang basic dia itu adalah seorang akademisi. Tapi kalau kita lihat misi Anies ketika dia jadi capres kemarin, berbicara soal keamanan, memang lebih menekankan pada diplomasi berbasis nilai. Bahkan dia itu berani mengkritik soal pembelian alat tempur bekas yang dilakukan oleh Prabowo ketika jadi Menhan. Jadi perbedaan yang paling nyata itu adalah Anies ketika dalam memimpin itu akan lebih mengandalkan terhadap soft power ataupun kata-kata, hukum, diplomasi yang cerdas. Sedangkan Pak Prabowo itu lebih ke hard power, militer yang kuat, kedaulatan fisik, stabilitas, dan lain sebagainya. Dan Anies mungkin dia tidak akan masuk menjadi anggota board office yang dipimpin oleh Trump, dan akan lebih nyaring menyuarakan kemerdekaan Palestina dibanding Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi dalam urusan keamanan negara saya lebih percaya Pak Prabowo karena beliau memiliki track record dan memiliki basic mengenai itu guys.
Aduh, Batrun, Sutrun, ada-ada aja kalian ini ya. Di saat dunia dilanda perang yang macam kayak gini, kalian masih mengatakan gitu loh bahwa Abah lah yang paling pantas, paling cocok memimpin Indonesia. Memimpin Indonesia palelo peang. Ngurus Jakarta aja nggak becus ya, yang dibikin hanya patung bambu, sumur resapan. Lah terus kalau memimpin bangsa dan negara di tengah eskalasi perang dunia macam kayak gini tuh gimana gitu loh. Apa yang bisa Abah kalian lakuin? Wong kemarin aja pas debat sama Prabowo, itu Prabowo disalah-salahin ketika dia membeli alutsista gitu loh, membeli peralatan tempur yang katanya emangnya kita sedang berperang. Koclak, lanjut. Drun, Kadrun. Kenapa gua bilang Anies nggak bakalan bisa jadi presiden di 2009? Kalau cara-cara busuk itu cuma sekali aja bisa berhasil tuh. Yang kedua kali, ketiga kali nggak mungkin bisa berhasil lagi tuh nggak? Karena rakyat udah tahu. Kecuali kau pakai cara-cara yang bagus. Itu berkali-kali pun kalian pakai cara kayak gitu, pasti berhasil. Tapi kalau cara-cara busuk, cukup sekali. Nggak mungkin bisa terjadi lagi. Kayak dulu Pak Anies menjatuhkan lawan politiknya sebelum bertanding. Untuk pemilu selanjutnya mana bisa kayak gitu? Nggak bisa, rakyat sudah tahu sekarang. Dan kalian polesin seperti apapun Anies, nggak mungkin jadi bagus lagi. Karena busuknya udah kelihatan, baunya udah kelihatan, tau nggak? Drun, otak tuh dipakai, otak, tau nggak? Otak pakai. Nah, pakai otak drone ya. Busuknya itu udah kelihatan. Ya iyalah ya. Saya justru berharap ya, bukan hanya jangan sampai menang gitu loh, tapi jangan sampai orang-orang seperti ini dicalonkan gitu. Saya juga heran. Kok ada ya partai yang mencalonkan gitu loh. Jadi seharusnya kita juga perlu meninjau ulang keberadaan partai-partai di negara ini gitu loh, di Indonesia ini. Karena kalau partai itu diberi kebebasan ya, walaupun ada batas thresholdnya, tapi faktanya kalau yang dicalonkan macam Abah, macam kayak gitu, terus gimana bangsa dan negara ini? Sudah hancur sebelum berkembang katanya. Kenapa bang? Kena rudal. Lanjut. Pak, tuh lihat monitor tuh. Lihat monitor tuh. Ketahuan ini akibat kebanyakan gagasan. Kebanyakan narasi yang nggak jelas. Akhirnya apa? Hasil ini amburadul. Aku udah bilang nggak usah pakai bule, ketahuan. Walaupun udah ganti baju, ya kan? Nggak nurut siapa? Nih akibatnya gagal, ketahuan tuh lagi lari, ya kan? Ini larinya ke sono, ke seberang ya kan, lawan arah. Tahu-tahu di stasiun ada. Iki piye konsepnya bang? Aku malu bang. Ya. Tek ulang. Ya, tek ulang. Ayo, siap. Ini Pak, kebanyakan gagasan, kebanyakan ide, kebanyakan narasi. Jadi goalnya begini. Ya, amburadul. Ya. Sudah siap semua. Tek ulang. Ya. Bulenya nggak usah, suruh pulang. Bubar syuting. Hari ini agendanya tadi mandang ruwet ya. Abah udah dibilangin nggak usah kebanyakan gagasan, apalagi narasi ngalor ngidul kan. Jadinya gini, syutingnya berantakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Pak. Monggo. Masuk, Pak. Terima kasih. Duduk. Gimana? Kata Mang Udin, katanya Abah mau model syutingnya kayak itu, KDM. Apa benar, Pak? Nah, Kayaknya nggak mungkin, Pak. Berat. Aku nggak sanggup. semua kerja bersama ya. Nggak bisa.
Kang Deddy Mulyadi itu memang kesehariannya udah seperti itu, Pak. Dari semua itu. Ya. Dengerin dulu. Kalau Abah nggak pernah seperti itu, jadi kelihatan banget pencitraannya. Yo, jangan deh, saranku jangan. Keadaan itu memang kesehariannya udah seperti itu, Pak. Mulane luwes. Kalau Abah kan enggak, ya kan? Iya. Dari semua itu yang tadi disebut. Dengerin dulu, sabar. Nih ya Pak, aku udah pengalaman sutradara kemana-mana, ya kan? 12 tahun pengalamanku sutradara. Udah paham mana yang pencitraan, mana yang benar-benar murni, realistis. Aku udah paham, Mbak. Saya Jangan, ya. Coba besok ya, coba besok, ya, bener. Tapi resikonya aku nggak tanggung, Abah tanggung sendiri, ya. Oke. Ternyata begini toh ya, pembuatan skenario, branding image, Abah Wan Ngibul sebagai calon presiden negeri nyaman. Aduh. Jadi ada skenarionya, habis syuting ada evaluasinya. Abah syuting minta seperti KDM. Aduh, orang macam kayak gini katanya paling pantas dan paling layak memimpin Indonesia menggantikan Prabowo. Lanjut. Aduh, Anies lagi. Kadang saya bingung. Ini isu geopolitik serius, tapi cara membacanya kok seperti membaca panggung debat moral saja. Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian. Mas Anies bilang Indonesia lahir dari penolakan terhadap penjajahan. Betul, tidak ada yang menyangkal itu. Tapi justru karena itu Indonesia sejak awal memilih politik luar negeri bebas dan aktif. Gagasan yang dulu dijelaskan oleh Muhammad Hatta. Bebas artinya tidak terikat pada blok kekuatan manapun. Aktif artinya Indonesia tetap hadir dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan yang diperdebatkan tentang Board of Peace. Masalahnya, narasi yang dibangun seolah-olah Indonesia ikut Board of Peace lalu otomatis melegitimasi semua agenda di dalamnya. Padahal dalam diplomasi internasional itu dua hal yang sangat-sangat berbeda, Mas Anies. Kehadiran dalam forum tidak sama dengan persetujuan terhadap semua keputusan. Coba lihat berbagai forum global yang diikuti oleh Indonesia. Indonesia aktif di Association of Southeast Asian Nations. Indonesia juga terlibat dalam Organization of Islamic Cooperation. Bahkan sejak lama Indonesia ikut membangun solidaritas negara berkembang lewat non-aligned movement. Di forum-forum seperti itu, tidak semua negara selalu sepakat satu sama lain, Mas Anies. Tapi mereka tetap duduk bersama. Kenapa? Karena diplomasi global memang bekerja seperti itu. Sekarang soal posisi Indonesia di Board of Peace harus dilihat dengan jernih tentunya. Board of Peace bukan aliansi militer, bukan juga fakta yang mengikat kedaulatan negara. Forum seperti ini pada dasarnya ruang diplomasi dan konsultasi. Artinya Indonesia hadir bukan untuk tunduk, Indonesia hadir untuk menyampaikan kepentingannya sendiri. Kalau semua forum internasional yang diprakarsai negara besar langsung kita curigai lalu kita tolak, maka logika sederhananya Indonesia akan semakin sering berada di luar. Sementara keputusan global tetap dibuat oleh negara-negara yang hadir di dalam. Dan dalam geopolitik, negara yang tidak duduk di meja perundingan biasanya hanya punya satu peran. Bukan sebagai penentu, tapi sebagai penonton. Makanya kadang saya juga berpikir, untung Indonesia tidak dipimpin oleh orang yang melihat geopolitik dunia sesederhana ini. Karena urusan global tidak seperti
tidak bisa dipahami seperti retorika panggung politik, Mas Anies. Dunia ini soal kepentingan, strategi, dan negosiasi. Nah, jadi begitu Mas Anies. Kadang yang perlu diperbaiki bukan soal posisi Indonesia di forum dunia, tapi cara membaca geopolitik yang terlalu sederhana. Bukan begitu ya. Bukan yang harus diperbaiki, bukan cara membaca geopolitik ya. Yang harus diperbaiki itu adalah kejiwaannya Mas Abah ya. Nggak usah dijelaskan dengan akademis begitu Bang ya. Itu kelihatan sekali Abang ini merespon pernyataan Abah Ngibul itu, Wan Ngibul itu dengan serius. Jadi Abang mencoba menjelaskannya secara sistematis dan akademis gitu loh. Masalahnya Abah itu adalah manusia separuh gitu loh. Separuh apa Bang? Separuh gendeng. Jadi nggak ngerti, dijelasin sedetail apapun nggak paham dia. Jadi udahlah mengomentarinya, meresponnya itu sambil cekakak-cekikik aja karena dia nggak paham, ngerti ya. Aduh, lanjut. Selamat siang guys. Salam sehat untuk kita semua ya, dimanapun netizen Indonesia berada. Lama tidak ketemu ya. Saya melihat video barusan ya. Saya jadi teringat program prioritas Pak Prabowo yaitu MBG ya. Tetapi saya mau highlight ya video ini ya. Kalian perhatikan. Ternyata guys ya, sekarang MBG itu yang seharusnya untuk anak-anak kecil ya, rupanya sekarang yang menikmati bukan anak kecil. Coba kalian perhatikan tuh ya. Beliau makan dengan lahapnya di situ, dengan menikmati hidangan itu, ya. Dan anak kecil berdiri di seberang sana itu, ya, di ujung sana itu hanya menonton, melihat, ya, dengan, ya, menelan air liur masing-masing, ya. Jadi sangat memprihatinkan, ya. Padahal Pak Prabowo menggagas membuat program MBG tersebut sebenarnya, ya. Targetnya, tujuannya adalah anak kecil dan juga ibu hamil, ya. Nah, tetapi sekarang yang menikmati bukan mereka. Yang saya memperhatikan adalah di dalam banyaknya serangan, ya, terhadap program tersebut, bahkan, ya, banyak yang mensabotase, ya. Karena saya menemukan, saya dapat data, banyak sekali orang yang masuk di sana itu catering, ya, orang yang masak itu justru mensabotase program Pak Prabowo ini, ya, sehingga program ini terlihat banyak sekali masalah karena banyaknya, ya, anak-anak yang keracunan, ya. Itu adalah sabotase. Saya ada buktinya, ya. Bahkan teman saya, ya, sempat ditawari kerjasama di sana, tapi karena begitu banyak di sana, ya, masalah yang begitu rumit, akhirnya dia tidak mau. Dia sudah tahu semua, dia cerita ke saya. Nah, jadi program ini memang sangat bagus sekali menurut saya, ya. Jadi kita pendukung pemerintah, kita harus tetap dukung karena, ya, generasi kita harus disiapkan dari dini, ya. Coba dibayangkan, kita dulu waktu sekolah, ya, berangkat dari rumahnya makan singkong, ya, sampai di sekolah tidak jajan, pulang ke rumah lagi, ya, ketemu lagi singkong dengan ikan asin, ya. Bagaimana kita tidak senang melihat anak-anak sekarang bisa makan di sekolah, ya. Jadi kita dukung terus program ini, dan untuk beliau yang makan ini, ya, semoga dia ini bisa bertobat, ya, tidak nyinyir tentang program Pak Prabowo itu. Terima kasih, Kres. Selamat siang. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya, karena ya netizen barusan memang kata-katanya itu sangat luar biasa sekali.
Ya, untuk kata-kata yang di luar nurul ya, yang tidak sesuai dengan etika, norma, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan diikuti, tolong di-skip ya. Aduh, bah, udah puasa ya kan? Ini bulan puasa, bah, katanya. Ya kan, katanya Imam Mahdi utusan dari surga langsung. Lah kok nggak puasa sih, bah? Ada aja netizen ini ya. Lanjut lah. Bagaimana dengan program MPG dan lain-lain? Ini program kalau dilaksanakan baik tidak? Abah Anies, orang paling munafik di negara Republik Indonesia ini, mulai menebar pesona. Ya, nggak di dalam masjid, di mana-mana kerjanya menggibah aja nih. Kalau kalian mau lihat provokator ya kan di negara Republik Indonesia ini yang selalu membuat keributan, inilah orang nih. Kalah di Pilpres 2024 sampai hari ini membuat keributan. Enggak dia, enggak anak buahnya. Tuh mak-mak bengak tukang demo. Anak buah dia tuh. Ya pendukung dia, laskar-laskar tak berguna. Habis itu ya komisaris pecatan di zaman pemerintahan Bapak Joko Widodo. Terus kemarin tuh ketua BEM ya yang mempeributkan masalah MBG si Panji. Semua pendukung dia ini ya kan memang dibuat untuk membuat keributan di negara Republik Indonesia ini supaya nanti perasaan dia di 2029 dia bisa dipilih jadi presiden. Mimpi jangan kelamaan kau nis, bangun kau. Macam kau ini orang paling betul aja menyalahkan pemerintah. Perasaan kau itu paling bisa lah jadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Manusia kayak kau ya munafik kayak gitu tidak akan mungkin jadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Daripada kau sibuk ngurusin pemerintah aja, ya kan mending kau urusin tuh saudara-saudara kau tuh yang keturunan Yaman itu, yang menjual agama, ya menjual garis keturunan, habis itu menjual kuburan untuk cuan. Kalau kepingin kali kau jadi presiden, ya kan? Udah, kau cari aja negara lain. Kau buat negara sendiri. Ya, jangan di Indonesia. Cabut aja kau. Kau angkat diri kau jadi presiden. Baik kita tengok nanti maju nggak negara kau. Tiap hari menebar kebencian dari satu masjid ke masjid yang lain. Apa nggak kau malu? Bulan puasa ini kau usah menggibah kerja kau. Lah ya itu loh. Seharusnya gini, kita itu seharusnya ngecek seseorang apakah benar-benar alim ataukah tidak. Itu sebetulnya gampang ya. Kita mulai dengan kemampuan dia membaca Al-Quran begitu. Saya kok nggak pernah ngelihat gitu ya, Abah itu membaca Al-Quran. Saya hanya pernah melihat Abah itu menjadi imam sholat. Tapi sebetulnya bacaannya itu seperti bacaan anak SD, jujur aja, saya tidak menghina, tetapi karena memang saya pernah juga hidup di lingkungan pondok, walaupun saya tidak pernah mondok ya, tapi saya hidup di lingkungan pondok, karena rumah saya itu ya dekat dengan pondok, hanya beberapa meter aja gitu loh. Jadi walaupun tidak mondok, ya saya itu ya hidup di tengah-tengah lingkungan pondok. Nah, kalau orang yang benar-benar memahami ilmu agama, ya cara membaca Al-Qur'annya saja, makhrajul huruf dan tajwidnya itu sangat tepat begitu loh. Tetapi Abah ketika memimpin sholat beberapa tahun yang lalu, itu macam anak SD yang nggak ngerti makhrajul huruf dan juga tidak mengerti ilmu tajwid gitu. Apalagi suruh baca Al-Quran. Saya khawatir loh, Abah itu justru nggak bisa baca Al-Quran. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.